Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Pinati 931404118. Di sini saya akan mereview kembali jurnal yang telah diberikan oleh Ibu dosen, akan diceritakan kembali dan akan diberikan salah satu komentar ataupun yang disangkutkan oleh materi yang nantinya akan menjadikan tugas UAS. Pengaruh kepribadian dan komunikasi interpersonal terhadap komitmen organisasional atau Effect of Personality and Interpersonal Communication on Organizational Commitment oleh Ahmad Syaihu ini menyebutkan bahwa one of the organizational research that has an important role in achieving its objectives is human research both in the private sector and the public sector. Penelitian yang telah disebutkan itu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kepribadian, neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, conscientiousness, dan komunikasi interpersonal tersebut memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasional pada kantor badan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui di antara variabel neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness dan komunikasi interpersonal terhadap variabel manakah yang lebih dominan untuk mempengaruhi komitmen organisasional pada kantor badan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Disebutkan bahwa sebuah organisasi harus mempunyai komunikasi yang efektif. Setiap karyawan harus mempunyai komunikasi yang efektif dalam kesehariannya, dalam menjalankan tugasnya. Bahwa komunikasi tidak efektif akan memberikan dampak yang negatif pada sebuah perusahaan, khususnya pada komunikasi interpersonal yang memberikan kontribusi terhadap besarnya tingkat komitmen seseorang karyawan pada organisasinya. Ini menurut Hernawan, Salam, Hairul, dan Supriyanto pada 2017. Dan juga komunikasi interpersonal yang mampu terjalin dengan baik akan menumbuhkan rasa emosional atau rasa kekeluargaan tersebut sesama pegawainya, sehingga pada hal ini rasa saling memiliki untuk sebuah organisasi tersebut akan merasakan semakin besar. Namun jika komunikasi tersebut akan berjalan tidak efektif, maka hal ini akan menimbulkan pertengkaran, saling iri, dan juga saling menyatukan dan memberikan dampak negatif antar karyawan pada perusahaan tersebut. Disebutkan bahwa teori komitmen organisasi yang dikemukakan oleh McCray et al. Ini merefleksikan komitmen organisasi ke dalam 3 komponen, yaitu affective commitment, constituents commitment, dan normative commitment, yang termasuk faktor-faktor komitmen organisasi berdasarkan observasi pada kantor badan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan, yang menunjukkan bahwa komitmen pegawai dalam menjalankan tugasnya yang telah dijalankan ini masih perlu ditingkatkan lagi ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Hal ini bisa dilihat jika dari setiap pekerjaan harus dilakukan koordinasi dari setiap pegawai, sehingga pada setiap aktivitasnya pegawai dapat terlaksana dengan baik pekerjaannya. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian koresional untuk mengetahui variasi-variasi dalam setiap komponen kepribadian komunikasi interpersonal sebagai variabel yang independen terhadap sebuah komitmen organisasi sebagai variabel dependen. Responden pada penelitian dalam jurnal ini menyebutkan bahwa seluruh karyawan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 206 orang karyawan, dan juga sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, pengumpulan datanya menggunakan pengamatan langsung atau field research melalui proses observasi kuesioner. Sedangkan untuk pengumpulan datanya sendiri berupa data sekunder, berupa data-data dari library research untuk mereview buku, artikel, ataupun hal-hal yang lain yang diterbitkan dalam jurnal. Analisisnya menggunakan SPSS versi 21 untuk analisis statistiknya. Dalam penelitian ini juga variabel yang mempengaruhi ini dominan mempengaruhi komitmen organisasi, bahwa variabel conscientiousness merupakan variabel yang lebih berperan dominan untuk mempengaruhi terhadap komitmen organisasi, yang terbukti dapat diterima bahwasanya dari beberapa uji yang dilakukan
yaitu meliputi uji linear, normalitas, uji multikulturalitas, yang menunjukkan bahwa perilaku anggota masyarakat masih ada yang belum berkomitmen dalam pengembalian dana yang bergulir. Dan ini diakui bahwa perilaku masyarakat untuk berpikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut masih ada rencananya bahwa mereka tidak akan berhenti sampai situ saja. Mereka bisa termotivasi dari hasil dalam bergabung kelompok swadaya tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang bermanfaat untuk membantu perekonomian ataupun kelangsungan hidupnya saat menunggu pengembalian dana dari pemerintah tersebut, dan mereka mendapatkan banyak motivasi dalam setiap pertemuan-pertemuannya. Dalam jurnal ini, teori interpersonal ini mencakup semua jenis hubungan manusia, mulai dari hubungan yang paling singkat, yang biasa, atau yang banyak diwarnai oleh kesan pertama, sehingga hubungan yang paling mendalam dan langgeng itu pastinya masih banyak. Atau sebagian masyarakat ini masih belum berkomitmen dalam pengembalian dana tersebut. Namun, cara berpikir masyarakat sana itu memiliki pikiran rasional sehingga tahu bagaimana mereka berperilaku dan bagaimana agar mereka bisa bertahan hidup dalam kesehariannya selama kebijakan pengembalian dana tersebut tercapai, serta bantuan dari masyarakat swadaya yang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bergabung dan akhirnya bermanfaat untuk lebih bertahan hidup dan memperjuangkan hidupnya. Dan menurut saya, jika dihubungkan dengan materi, yaitu setiap manusia pasti hidup dalam suatu lingkungan sosial, budaya tertentu, dan budaya itu senantiasa memberlakukan adanya nilai sosial budaya yang dianut oleh warga masyarakat. Kekuatan nilai-nilai ataupun segala sumber daya sosial budaya maupun sumber daya manusia membentuk dan juga mempengaruhi tingkah laku individu dalam sebuah interaksi sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dan berkomunikasi dengan sesamanya. Masyarakat tersebut juga terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda. Latar belakang sosial, budaya, dan juga ekonomi menjadi efektivitas komunikasi dalam penyampaian pesan penerima pesan ataupun ketanggapan penerima pesan dalam merespon informasi tergantung dari siapa dan oleh siapa pesan tersebut disampaikan dan tersampaikan. Seperti tadi contohnya, masyarakat yang belum menerima pengembalian dana itu mengikuti kelompok swadaya yang dimana di situ memberikan motivasi dan pesan-pesan agar mereka tidak berputus asa dalam bertahan hidup karena hanya untuk menunggu ketidakpastian pengembalian dana tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.